Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Dalam kesempatan ini kita diberikan anugerah oleh Tuhan, di mana kita boleh bersama-sama beribadah sekalipun lewat online. Bapak Ibu Saudara, sudah setahun lebih kita ada dalam tatanan hidup new normal ini, tetapi saya berharap bahwa ibadah online sekalipun ini tidak mengurangi rasa cinta kita, rasa kehausan kita akan firman Tuhan, dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Itu sebabnya sekalipun kita sedang ibadah online di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada, biarlah kita boleh mengikutinya dengan sikap yang hormat di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan hadir dimanapun kita saat ini berada, dan ketika Tuhan hadir, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh menaruh sikap hormat kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja, dan kepadanya kita patut memberikan segala pujian dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai masa-masa pandemi ini sekali lagi, di mana hari-hari ini kita melihat bahwa seakan-akan keadaan tidak menjadi semakin baik, tetapi muncul lagi berita-berita yang semakin menakutkan bagi kita. Bagaimana di negara-negara tertentu sudah banyak sekali wabah ini kembali merebak. Dan kita berdoa bersama-sama biarlah Indonesia boleh tetap terlindungi oleh Tuhan. Begitu juga dengan negara-negara, seluruh negara-negara di dunia ini, biarlah perlindungan Tuhan dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengamati keadaan hari ini, kenapa kok pandemi ini begitu berlarut-larut? Sudah hampir 2 tahun pandemi ini melanda akan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sepertinya kok Tuhan berdiam diri? Kenapa sepertinya Tuhan kok tidak melakukan apa-apa? Padahal kalau Tuhan mau, dalam sekejap saja pandemi ini pasti bisa berakhir dan kembali normal seperti semula. Tetapi kenapa seakan-akan Tuhan itu sedang tertidur dan tidak peduli dan tidak melakukan sesuatu dengan keadaan, bukan hanya keadaan kita, tapi keadaan dunia hari-hari ini. Nah, itu sebabnya pada saat ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara, apakah benar Tuhan itu seakan-akan seringkali seolah-olah tertidur, sehingga Dia seakan-akan tidak peduli dengan keadaan kita, seakan-akan Tuhan itu tidak turun tangan dan Tuhan tidak melakukan apa-apa di tengah-tengah tekanan, persoalan, masalah, himpitan dan sebagainya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat ibadah online ini kita boleh bersama-sama diberikan pencerahan oleh Tuhan mengapa keadaan boleh terjadi dan bagaimana kita menghadapi kenyataan yang ada. Dan pasti satu tuh Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap. Kita membaca dalam Mazmur 121, Dia adalah penolong kita yang tidak akan pernah tertidur dan tidak akan pernah terlelap untuk menjaga hidup setiap kita. Nah, sebelum saya sharing lebih lanjut lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita tentunya memohon tuntunan Tuhan. Sebab tanpa tuntunan Tuhan, maka sia-sia ibadah kita ini. Itu sebabnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan penjaga dan pelindung kami, kemanakah kami dapat lari untuk mencari pertolongan dalam hidup ini ketika keadaan begitu menakutkan, ketika ketakutan dan kekhawatiran begitu menghimpit hidup kami? Kemana kami dapat lari untuk mencari perlindungan dan pertolongan selain kami mencari pertolongan dan perlindungan daripada-Mu ya Tuhan? Kalau sampai hari ini kami melihat seolah-olah keadaan dalam hidup kami belum menjadi baik, bahkan mungkin bagi sebagian kami keadaan ini menjadi semakin buruk, bantu kami Tuhan untuk tetap teguh percaya kepada-Mu, bahwa di tengah-tengah kondisi apapun dalam hidup kami, Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendirian.
sebab Engkau selalu hadir di dalam segala keadaan, apapun dan bagaimanapun, segelap apapun hari-hari kami hari ini, sebuntu apapun seolah-olah jalan yang ada di depan kami hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu ada berjalan bersama dengan kami. Bahkan Engkau bukan hanya berjalan di samping kami, Engkau ada di dalam kami. Dan Engkaulah Tuhan yang mengangkat kepala kami. Dan Engkau juga Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami menghadapi kondisi apapun. Sekalipun badai tengah mengamuk hari-hari ini, sekalipun bergelora semuanya Tuhan dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu, selama Engkau ada bersama dengan kami, kami tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Karena kami percaya Engkau adalah penolong dan perlindung kami yang setia, yang sekali lagi tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap menjaga kami. Terima kasih Bapa. Pernyataan dan kenyataan ini sungguh merupakan sebuah hal yang membuat kami bisa merasa tenang di tengah-tengah bergeloranya badai yang tengah ada dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita buka firman Tuhan pada kesempatan ibadah online kali ini yang terambil dari Markus 4 ayat ke-35 sampai ayat yang ke-41. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini adalah Angin Ribut Diredakan. Ayat yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Betapa dahsyat Tuhan kita ya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita menyadari bahwa kita mempunyai Tuhan yang seperti ini, lalu apa lagi yang perlu kita takutkan di dalam kita menjalani kehidupan ini? Sekalipun hari ini seakan-akan kita tengah dihempas badai yang menggelora dalam hidup kita. Saya mau mengulang sekali lagi di dalam kitab Markus 38 tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Jadi pada saat badai itu menggelora, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus posisinya sedang tidur di buritan. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saya mau mengajak kita untuk membayangkan ketika murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur itu.
Apakah mereka membangunkannya dengan hati-hati, dengan tenang, dengan suara yang lembut dan sebagainya? Oh, tentunya tidak, Bapak Ibu Saudara. Posisi mereka pada waktu itu sedang ketakutan. Takut akan apa? Ya takut binasa. Pasti pada waktu dia membangunkan Tuhan Yesus itu, dia sedang berteriak-teriak begitu, "Guru Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau kita mau binasa?" Bapak Ibu Saudara, Sebastian Junger, penulis buku The Perfect Storm, yang pernah difilmkan di tahun 2000. Saya pernah menonton film ini dan begitu dahsyat. Itu baru film, Bapak Ibu Saudara. Baru trik kamera, baru segala sesuatu, komputer dan sebagainya. Bayangkan kalau saat itu kita ada di tengah-tengah kondisi yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan bisa mencari film itu, entah itu di Netflix atau apa, The Perfect Storm. Di dalam bukunya itu, dia mendeskripsikan badai sebagai kekuatan terdahsyat di bumi ini. Kekuatan badai dikatakan lebih dahsyat dari senjata nuklir. Hari-hari ini dunia begitu takut ketika mendengar kata-kata nuklir ini, Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan nuklir itu akan menjadi perang dunia yang akan mengakhiri bumi ini. Bahkan banyak orang berkata kalau terjadi perang nuklir udah kiamat sudah. Tapi ternyata dia mengatakan bahwa badai itu sebagai kekuatan terdahsyat di bumi ini, yang melebihi senjata nuklir sekalipun. Bapak Ibu Saudara, sedangkan dalam hal badai yang terjadi di Danau Galilea ini, Matius memakai istilah seismos. Ini adalah akar kata dari istilah seismologi, yaitu ilmu tentang gempa bumi. Kenapa Matius mengatakan dengan seismos? Padahal itu kan angin badai yang mengombang-ambingkan air yang ada. Namun kenapa Matius menghubungkannya dengan gempa bumi? Jadi besar kemungkinan, Bapak Ibu Saudara, badai yang dialami para murid pada waktu itu juga akibat dari gempa bumi. Itu sebabnya badai itu begitu dahsyat dan membuat mereka begitu ketakutan. Kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara, sebagian daripada murid Tuhan Yesus itu adalah nelayan yang handal. Sebelum mengikut Tuhan Yesus, mereka itu adalah nelayan yang biasa juga menangkap ikan di Danau Galilea itu. Jadi istilahnya daerah itu adalah daerahnya mereka. Mereka sudah terbiasa menghadapi kondisi apapun di danau itu. Namun mengapa saat itu mereka begitu ketakutan? Bukan hanya ketakutan, mereka begitu putus asa, bahkan berkata kepada Tuhan, kita akan binasa. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi saat itu. Atau mungkin kalau diistilahkan dengan bahasa yang populer hari-hari ini, tepatnya saat itu sedang terjadi tsunami. Karena Alkitab pun mencatat badai itu terjadi secara tiba-tiba. Karena sebelumnya everything is okay, makanya Tuhan Yesus begitu bisa tertidur. Karena semuanya tenang, semuanya aman, makanya Tuhan Yesus tertidur. Kalau dari awal sudah terjadi badai, begitu naik perahu itu tentu Tuhan Yesus tidak akan tertidur.
Itu sebabnya sekali lagi Alkitab mencatat bahwa badai itu terjadi secara tiba-tiba. Saking hebatnya badai itu, para murid yang beberapa dari antara mereka adalah nelayan kawakan yang sudah sangat mengenal danau Galilea sampai begitu ketakutan dan putus asa. Namun Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang agak aneh. Apa itu? Yesus justru tertidur pulas saat badai menghantam kapal yang ia beserta murid-muridnya naiki. Bagaimana bisa? Apakah Tuhan Yesus hanya pura-pura tidur? Rasanya tidak mungkin. Karena bukan sifat Tuhan Yesus untuk suka mengerjai para murid yang sedang ketakutan. Jadi bisa dikatakan bahwa saat itu memang Tuhan Yesus benar-benar sedang tidur. Nah, di titik ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan satu pertanyaan. Jika Tuhan Yesus tidak dibangunkan, apakah menurut Anda kapal itu akan tenggelam dan para murid semua akan binasa? Jelas jawabannya adalah tidak akan. Ini juga yang menjadi penyebab Tuhan Yesus menyebut para muridnya tidak beriman. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menghardik badai dan berkata pada murid-muridnya itu, bukan karena dia sedang marah, disebabkan karena dia sedang kesal. Sedang enak-enak tidur lalu dibangunkan. Tetapi karena para murid tidak percaya padanya. Yesus adalah Tuhan, dan Ia adalah tetap Tuhan yang penuh kuasa. Bahkan di saat Ia sedang tidur sekalipun. Kebenaran ini tidak dapat diganggu gugat. Kebenaran ini iya dan amin. Bahkan sikap para murid ini juga sering terjadi di antara kita, bukan? Ketika Tuhan seolah-olah tertidur. Ketika Tuhan seolah-olah sedang berdiam. Ketika Tuhan seolah-olah sedang tidak melakukan apapun. Hanya karena Ia tidak berbuat seperti apa yang kita inginkan, maka kita mulai mengeluh. Menganggap Ia seolah-olah tidak peduli pada kita. Ada banyak alasan mengapa Tuhan tidak suka ketika umatnya selalu mengeluh dan menggerutu. Hal yang paling mudah bagi kita untuk kita lakukan, bahkan di setiap hari kita dari pagi sampai malam, bukankah mengeluh dan menggerutu? Dan pada kesempatan ini izinkan saya mau katakan bahwa Tuhan itu tidak suka dengan umatnya
yang selalu mengeluh dan menggerutu. Mengapa? Sebab mengeluh adalah salah satu kategori dosa yang seringkali tidak kita sadari. Jadi mengeluh dan menggerutu Bapak Ibu Saudara termasuk dosa loh. Bahkan Tuhan sendiri menyamai sungut-sungut dan mengeluh dengan kejahatan. Dan kita tahu kejahatan itu sama dengan dosa tentunya. Bapak Ibu Saudara tidak percaya? Mau bukti? Kita bisa membacanya di dalam kitab Bilangan 14 ayat yang ke-27. Jadi ini bukan kata saya loh ya Bapak Ibu Saudara, ini kata firman Tuhan. Sebab di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27 dikatakan, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Mengapa mengeluh dikategorikan sebagai kejahatan dan dosa? Sebab mengeluh merupakan bukti tidak adanya ucapan syukur dalam hidup kita. Nggak ada orang yang mengeluh terus mengucap syukur, nggak ada. Yang ada orang mengeluh kemudian protes, komplain. Demikian juga mengeluh adalah tanda bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu Saudara, mengeluh itu adalah tanda kita tidak percaya kepada Tuhan dan kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Makanya ini disebut sebagai kejahatan dan masuk dalam kategori dosa. Bapak Ibu Saudara, bisakah kita membayangkan bahwa Tuhan tidak mengizinkan umat Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian? Tentunya kecuali Joshua dan Kaleb. Mengapa Tuhan tidak mengizinkan umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan? Padahal Tuhan sendiri yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dan Tuhan sendiri yang sudah menyatakan penyertaan mereka di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu. Bahkan berbagai mujizat Tuhan lakukan hanya untuk mengantarkan umat Israel sampai ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Tapi pada akhirnya mereka tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Mengapa? Jawabannya sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Yaitu hanya karena mereka mengeluh dan bersungut-sungut selalu kepada Tuhan. Tragis nggak? Tragis. Hanya oleh karena apa? Mengeluh dan bersungut-sungut. Protes, komplain. Itulah bukti yang nyata bagaimana mengeluh adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Selain itu Bapak Ibu Saudara, mengeluh sebenarnya sangat merugikan diri kita sendiri.
Sebab saat kita terbiasa mengeluh, maka otak bawah sadar kita sedang merespon hal-hal yang bersifat negatif. Nggak ada orang yang merespon hal-hal dengan cara positif terus mengeluh, nggak ada. Mengapa dia mengeluh? Karena dia merespon segala sesuatu dengan negatif. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan mengeluh itu merugikan diri kita sendiri? Karena orang yang terbiasa mengeluh selalu pesimis, loyo, mudah putus asa, dan tidak mencapai apa-apa dalam hidupnya. Bahkan kaitannya dengan kesehatan. Sebab mengeluh termasuk pembunuhan sistem kekebalan tubuh yang sering kali tidak kita sadari. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan bilang hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Karena kebalikan dari hati yang gembira itu adalah keluhan. Dan obat yang manjur, kebalikannya adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini, ada begitu banyak pesan yang ditekankan kepada setiap kita, yaitu apa? Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yaitu imun. Jadi kalau engkau mau meningkatkan sistem kekebalan tubuhmu, berhenti mengeluh. Sebab mengeluh itu sekali lagi termasuk pembunuh sistem kekebalan tubuh. Makanya mengeluh itu sangat merugikan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi kepada bacaan kita tadi. Tujuan para murid ketika mereka membangunkan Yesus, apa tujuan mereka? Bukan supaya Tuhan Yesus menghadik angin itu, tetapi supaya ia membantu mereka. Mungkin bahkan mereka tidak mengharap banyak. Mengapa? Karena mengingat mereka yang nelayan saja kewalahan menghadapi kondisi yang ada pada saat itu. Apalagi Tuhan Yesus yang berlatar belakang hanya seorang tukang kayu. Bapak Ibu sudah mengerti? Underestimate begitu Bapak Ibu Saudara. Hati kecil mereka bilang gini, ya paling enggak Tuhan Yesus bisa bantu kita keluarin air, buang air dari kapal ini atau apalah begitu. Masa kita lagi panik begini dia enak-enak tidur di situ. Mereka tidak terpikir apalagi membayangkan sesuatu yang lebih dahsyat yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus hanya seorang tukang kayu, tidak punya pengalaman banyak dengan kondisi seperti apa yang sedang mereka hadapi saat itu. Namun kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas selalu melampaui apa
apapun yang ada pada kita yang terbatas ini. Melampaui cara berpikir kita, melampaui pengharapan kita, melampaui apa yang kita percayai. Dia melakukan yang jauh lebih daripada itu. Dia bukan hanya membantu, tetapi dia membuat mereka semua tercengang dengan apa yang dia lakukan. Bangga nggak punya Tuhan seperti ini? Oh, kalau saya terlalu bangga. Dahsyat dia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup ini memang berat. Harus kita akui. Namun akan menjadi lebih berat lagi ketika menjalaninya dengan terus mengeluh. Jika ingin hidup yang berat itu menjadi terasa ringan, rajin-rajinlah mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaannya. Sebab ada kuasa di atas ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tidak akan pernah ada kuasa di atas keluhan kita. Jadi berhenti mengeluh. Tapi ada kuasa di atas pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu sebabnya pada waktu kita memuji, pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang menggerakkan kuasa itu untuk bekerja dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan mengeluh adalah stempel yang kita berikan kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak mampu dan sudah kalah. Saat kita seperti tidak merasakan campur tangan Tuhan, jangan pernah meragukan Dia. Jangan pernah meragukan Dia. Karena sumber iman kita bukanlah karyanya. Ada banyak orang mendasari iman mereka dengan apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan bisa buat. Sekali lagi saya mau tekankan, sumber iman kita bukanlah karyanya, melainkan dirinya sendiri. Hanya Dia. Bahkan saat Tuhan seakan sedang berdiam diri melihat penderitaan kita hari ini, Ia adalah tetap Tuhan yang harus selamanya kita sembah. Selamanya dan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Bapa-Ku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Bapa-Ku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tenangkan jiwamu menghadapi segala kondisi apapun. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada danau itu, diam, tenanglah. Rasakan dia juga berkata kepada jiwa kita masing-masing saat ini. Di saat badai tengah bergelora, di tengah-tengah kepanikan kita menghadapi geloranya, dengar Tuhan juga berkata kepada setiap kita, diam, tenang. Lihat bagaimana dia menyelesaikan. Lihat bagaimana dia bekerja, mengubahkan segala keadaan dalam sekejap. Badai yang begitu dahsyat, yang begitu menakutkan para murid-muridnya, langsung teduh. Hanya oleh apa? Hanya oleh perkataannya. Itu sebabnya jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan janjinya. Jangan pernah meragukan firman-Nya. Sebab apa yang dia katakan itu iya dan amin. Kalau danau saja tunduk kepada perintahnya, apa artinya masalah dalam hidup setiap kita di hadapannya? Itu sebabnya di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Bapa-Ku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Bapa-Ku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau
Engkau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Hanya di dalam-Mu kami tenang, hanya bersama-Mu kami aman. Selamanya dalam naungan-Mu, dalam perlindungan-Mu kami aman bersama-Mu selamanya. Selamanya aman di dalam-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran dari hidup kita. Berhenti mengeluh, berhenti menggerutu, sebab itu hanya akan memperburuk keadaan kita. Biarkan Dia bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Biarkan Dia bekerja sesuai dengan apa yang Dia ingin kerjakan, sesuai dengan caranya. Dia punya terlalu banyak macam cara untuk menolong kita. Jangan pernah membatasi bagaimana cara Dia harus bekerja atas hidup kita. Jangan pernah membatasi kuasa yang tidak terbatas itu hanya dengan pikiran kita yang terbatas. Biarkan Dia bekerja sesuai dengan caranya. Percayakan semuanya kepadanya, bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang Dia katakan itu yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Ketika kita mempercayai sepenuhnya apa yang Dia katakan itu sebabnya di saat kita menghadapi segala sesuatu, daripada kata-kata keluhan, keluarkan kata-kata iman. Ketika kita menghadapi masalah yang besar, daripada berkata Tuhan mengapa kami menghadapi masalah besar, tapi katakan masalah, kami punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa penguasa semesta, disinilah kami Bapa. Kami berlutut di hadapan-Mu. Kami datang kepadamu dengan harapan dan kepercayaan kami bahwa Engkau dapat menolong kami mengalahkan masalah yang semakin besar ini. Sesuatu yang semakin gencar dalam hidup kami, sesuatu yang kehadirannya semakin mengancam, makin membuat kami gelisah, yaitu ketakutan kami. Kami takut kalau kami memiliki sifat-sifat yang tidak kami kehendaki.
takut akan masa depan, takut mengecewakanmu. Padahal kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mengajari kami untuk hidup di dalam ketakutan. Sekalipun saat ini kami sedang berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun saat ini kami sedang menghadapi badai yang menggelora dalam hidup kami ini, namun tetap saja semua itu selalu mengganggu dan menakutkan bagi kami. Bapa, kami tahu Engkau sudah memanggil kami untuk mempercayai-Mu, bahwa di balik segala yang terjadi ada maksud dan tujuan-Mu. Tolong angkat ketakutan dari hati kami Bapa, dan gantikan dengan kepercayaan dan keberanian untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu bagi kami. Kami mau meletakkan segala pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau meletakkan segala beban kami hanya di pundak-Mu yang kuat itu. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami di tangan-Mu. Kami mau melepaskan hak atas masa depan kami di dalam rencana-Mu Bapa. Sebab kami yakin tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk bagi hari-hari di depan kami ini. Itu sebabnya kami mau selalu mempercayai-Mu. Bahkan di saat kami sedang tidak mempunyai alasan untuk percaya, kami mau tetap mempercayai-Mu Bapa. Bahkan untuk selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita dan memohon berkat yang daripadanya. Sebab berkat dan perlindungan itu datangnya daripada Bapa Surgawi, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia di dalam kehidupan setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat, perlindungan, dan ketenangan, damai sejahtera daripada-Mu Bapa. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin.